Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersuka cita karena Tuhan selalu mengasihi kita. Kita bersuka cita karena Tuhan selalu menyayangi hidup kita dimanapun kita berada dan apapun yang kita lakukan. Tuhan mau kita bertanggung jawab atas segala berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Artinya Tuhan mempercayakan kita tanggung jawab karena itulah bentuk daripada kasih Tuhan. Itu adalah bentuk daripada cinta kasih Tuhan. Sama seperti orang tua yang memberikan tanggung jawab kepada anaknya. Artinya orang tua itu mau agar anaknya itu dapat bertumbuh. Orang tuanya itu mau agar anaknya itu dapat berkembang, tumbuh, dewasa menjadi orang-orang yang sukses. Bukan hanya untuk orang tuanya, enggak. Orang tuanya minta agar anaknya ini sukses, agar mereka ataupun anaknya ini bisa dapat berkembang ke depannya, bisa menjadi kebanggaan untuk orang-orang sekitar, bahkan bisa berguna bagi masyarakat. Dan inilah bentuk cinta kasih Tuhan kepada umat-umatnya, kita semua yang ada di dalam kelompok Padang Sambian ini. Karena kita perlu percaya bahwa Tuhan itu mengasihi kita setiap hari, setiap waktu, apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita. Dan sebentar lagi kita akan belajar di dalam kehidupan Yesus, di mana Yesus juga memerintahkan sesuatu. Kita akan mendengarkan nasihat daripada Yesus, dan apa nasihat yang bisa kita dapatkan di dalam hal ini. Memang nasihat ini sangat perlu bagi kita, apalagi nasihat yang Yesus sendiri berikan. Lalu yang paling penting adalah bukan nasihatnya, apa yang kita bisa lakukan di atas nasihat yang sudah kita dengarkan. Apa yang kita bisa lakukan di atas segala sesuatu yang sudah Tuhan sampaikan kepada kita pada malam hari ini. Itu sebabnya kita siapkan hati dan pemikiran kita supaya kita dapat menerima firman Tuhan, supaya kita dapat menerima apa yang menjadi rema pada malam hari ini, apa yang menjadi aplikasi yang bisa kita terapkan ke depannya untuk kehidupan kita sebagai umat-umat Tuhan yang Tuhan kasihi. Jesus love you. Dan pada malam hari ini kita akan belajar sesuatu yang Tuhan ingin sampaikan, tetapi kita undang dulu Roh Kudus terlebih lagi. Walaupun kita tadi sudah memulainya dengan berdoa dalam hati kita, tetapi saya akan memulainya pada saat ini untuk kita dapat berdoa bersama-sama. Mari sama-sama kita bersatu di dalam doa. Bapa kami di surga, urapi kami Tuhan, hamba-hambamu. Kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Biarlah ini bisa menjadi kekuatan bagi hidup kami, bagi umat-umat Tuhan yang berada ataupun anggota-anggota Padang Sambian yang join pada saat ini ataupun yang masih belum sempat join pada malam hari ini. Biarlah kekuatan daripada Tuhan dapat menaungi kehidupan kami, umat-umat Tuhan yang membutuhkannya. Terima kasih banyak ya Tuhan, terima kasih. Inilah doa serta permohonan kami. Berkata-katalah di dalam hati kami, karena kami percaya hanya Roh Kudus Tuhan saja yang dapat mentranslate sesuatu yang tidak kami dapat mengerti untuk saat ini. Hanya Roh Kudus saja yang mampu untuk memberikan kami pengertian yang lebih lagi, sesuai dengan apa yang menjadi pengalaman kehidupan kami dan apa yang akan kami dapat bisa praktekkan ke depannya. Terima kasih Tuhan sudah mendengar doa kami. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Baiklah, pada malam hari ini kita bisa buka Alkitab kita. Kita akan baca daripada firman Tuhan, daripada kitab di dalam kitab Yohanes pasal yang ke-15. Kalau Yohanes 14 ayat yang ke-15 mengatakan bahwa kalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Sekarang kita melihat di Yohanes 15 ayat 15 sampai ayat yang ke-17. Kita akan belajar di dalam 3 ayat ini yang mengandung prinsip-prinsip ataupun mengandung sesuatu yang perlu kita harus ketahui bagi umat-umat Tuhan. Apalagi kita sebagai anggota Padang Sambian yang dimana kita ingin merintis ke depannya. Ataupun kita sebagai orang-orang yang dipercayakan Tuhan untuk menjadi penggerak kemajuan gereja Tuhan, penggerak untuk bisa maju di dalam iman kita. Bukan hanya bangunan gereja itu, tetapi iman kita yang perlu kita bangun untuk bisa meneruskan pekerjaan penginjilan sampai ke seluruh dunia. Dan ini bisa menjadi sesuatu yang kita harus ingat, dan ini menjadi tanggung jawab yang besar yang perlu kita dalami, yang perlu kita ketahui sebagai umat-umat Tuhan yang Tuhan sangat kasihi. Itu sebabnya mari sama-sama kita membuka di Yohanes pasal 15 ayat yang ke-15 sampai yang ke-17. Yesus berkata seperti ini. Kita bisa melihatnya sama-sama dan saya akan membacakannya dari sini. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukannya kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu.
Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Wow, perintah Tuhan adalah saling mengasihi. Bagaimana kita bisa dapat menghidupkan kasih yang mula-mula? Bagaimana kita dapat bisa menghidupkan kasih yang ada di dalam hati Yesus? Yang Yesus rindu untuk kita bisa saling mengasihi, saling care, saling peduli, saling bisa mengerti sesama, hati sesama, bukan mengerti perasaan ataupun diri sendiri. Kita tidak bisa mengexcuse diri kita sebagai manusia yang selalu sepertinya seolah-olah tertindas. Kita tidak bisa mengekskuskan diri kita sebagai manusia yang selalu seolah-olah tidak diperlakukan secara adil di dalam hidup kita. Karena kita tahu bahwa ketika Tuhan mengamandatkan kepada kita bahwa kita saling mengasihi sesama kita, sekalipun orang tidak bisa mengasihi kita, tetapi tanggung jawab kita adalah tetap mengasihi orang. Kita tidak bisa mengharapkan kasih orang, tetapi kita bisa melakukan kasih itu terhadap orang lain. Siapapun, bahkan Yesus pernah mengamarkan kepada kita bahwa kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Bahkan Tuhan juga pernah menasihatkan kepada kita, kasihilah musuhmu, berdoalah bagi dia yang menganiaya kamu. Loh, Yesus selalu memberikan nasihat-nasihatnya begitu luar biasa, secara radikal sih sebenarnya. Karena kita tahu bahwa kita sebagai manusia sebenarnya tidak mampu untuk melakukan ini. Sebagai manusia kita tidak mampu untuk bisa melakukan apa yang Tuhan ingin untuk bisa kita lakukan. Tetapi kita tahu ketika kita mengundang Roh Kudus, kita mengundang kuasa doa, kita mengundang firman Tuhan supaya tertanam di dalam hati kita. Saya yakin dan percaya bahwa kita akan mampu melakukan itu semua. Kita akan mampu untuk melakukan gerakan-gerakan di mana kedepannya itu akan membangun hidup dan keimanan kita kepada Tuhan. Semakin percaya kepada Tuhan, bukan semakin percaya kepada diri sendiri, bukan semakin percaya kepada orang lain bahkan, atau siapapun di sekitar kita. Tetapi Tuhan bisa memakai orang lain, Tuhan bisa memakai orang-orang sekitar kita untuk bisa memberkati kita. Tetapi bukan itu yang kita harapkan. Yang kita harapkan adalah kuasa Tuhan saja yang mampu memberikan kepada kita semangat juang di dalam iman kita untuk menerobos iman di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saya sekali lagi akan membacakan, aku tidak menyebut kamu lagi hamba. Tuhan tidak menyebut kita hamba. Tuhan menciptakan kita sempurna serupa dengan gambarnya untuk menjadi kemuliaan. Tuhan menciptakan kita dengan satu misi dan tujuan untuk bisa menjadi ciptaan yang sempurna di antara segala ciptaan yang ada. Ya, aku tidak menyebut kamu lagi hamba. Sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Kita pernah diklaim menjadi hamba setan. Kita pernah diklaim menjadi hamba iblis. Atau menjadi hamba-hamba kejahatan. Tetapi Tuhan tidak mengklaim kita seperti itu. Tetapi kita bisa merendahkan diri sebagai seorang hamba yang bersyukur kepada Tuhan, yang dimana kita sebagai orang hamba Tuhan, orang-orang umat pilihan Tuhan, kita mengklaim janji-janji Tuhan, dan kita bisa menaruh hati dan pikiran kita di bawah kaki Yesus, dan kita bisa meminta apa yang kita minta sesuai dengan kehendak Tuhan. Apa yang diperbuat oleh tuannya, tetapi aku menyebut kamu sahabat, kita lihat di ayat kita. Karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, bukan kamu yang memilih Tuhan, bukan kamu yang memilih Yesus, maksudnya Yesus di sini, tetapi akulah Yesus yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi untuk menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa di dalam namaku, yaitu di dalam nama Yesus, maka itu akan diberikannya kepadamu. Inilah perintahku, yaitu apa? Kasihilah seorang akan yang lain. Di dalam bahasa Indonesia masa kininya dikatakan seperti ini, kalian tidak lagi kupanggil hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang sedang dikerjakan oleh tuannya. Kalian kupanggil sahabat. Yesus mengatakan demikian, sebab semua yang kudengar dari Bapa sudah kuberitahukan kepadamu. Bukan kalian yang memilih aku, akulah yang memilih kalian dan menyuruh kalian pergi untuk berbuah banyak. Ya, buah-buah yang tidak dapat binasa, maka Bapa akan memberikan kepadamu apa saja yang kalian minta kepadanya atas namaku. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah satu sama lainnya. Ya, kita sebagai umat-umat Tuhan, kita berada pada saat ini di posisi di mana kita ingin membentuk KPA ini. Kita ada di posisi di mana kita membentuk cabang ini sebagai bercabang-cabang, semakin berbuah semakin banyak untuk bisa dinikmati banyak orang. Artinya kita bisa berbuah di dalam Kristus. Kita bisa berbuah sama seperti yang tadi sudah Yesus katakan bahwa aku menyuruh kalian pergi untuk berbuah banyak. Buah-buah yang tidak dapat binasa.
Artinya kita berbuah untuk menyatakan kebenaran kepada orang lain. Kita berbuah untuk bisa menyampaikan kabar-kabar keselamatan, kabar Injil. Tetapi bagaimana kita bisa berbuah kalau hidup kita masih hanya kita sendiri yang hidup, bukan Yesus yang hidup di dalam hidup kita. Karena Yesus pernah menyampaikan melalui surat Rasul Paulus, "Aku hidup tetapi bukan aku lagi yang hidup, melainkan hidup yang kuhidupi sekarang ini di dalam iman, di dalam Yesus Kristus, adalah Yesus Kristus sendiri yang hidup di dalam aku." Artinya hidup yang kuhidupin di dalam daging ini sebenarnya tidak ada kuasanya kalau kita selalu mengharapkan kepada Yesus Kristus sendiri. Tuhan mau, ataupun dalam hal ini kita dapat pelajari bahwa sebenarnya Tuhan mau kita menjadi anggota yang aktif, merupakan kebutuhan tiap orang, ya. Menjadi anggota yang aktif merupakan kebutuhan tiap orang, bukan kebutuhan gereja. Itu yang perlu kita ketahui. Menjadi anggota yang aktif merupakan kebutuhan tiap orang, merupakan kebutuhan kita semua. Bukan gereja yang membutuhkan supaya kita aktif atau bagaimana, tetapi ini kebutuhan kita sebagai umat-umat Tuhan. Kenapa kita membutuhkan supaya kita aktif? Karena ketika kita aktif artinya kita menyadari bahwa itulah kasih karunia Tuhan untuk kita supaya kita dapat melayani sesama kita, untuk kita bisa dapat melayani satu dengan yang lain sebagaimana yang Tuhan sudah contohkan di dalam hidup kita. Karena Tuhan tidak mau kita sebagai umat Tuhan tidak berbuah, malah Tuhan mau supaya kita dapat berbuah banyak. Tuhan kasih kita tanggung jawab yang lebih, bukan hanya menjadi orang yang biasa-biasa aja. Ketika Tuhan memberikan kepada kita tanggung jawab apa yang sudah Tuhan berikan, tanggung jawab apa yang sudah Tuhan percayakan, lakukanlah semua itu dengan tidak bersungut-sungut. Lakukanlah semua itu dengan takut akan Tuhan. Lakukanlah semua itu karena yang saya lakukan adalah untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, bukan untuk orang itu. Kita perlu tahu dan kita perlu menyadari, karena ketika Yesus sudah memberikan kepada kita tanggung jawab, artinya Tuhan Tuhan menganggap kita lebih daripada apa yang kita anggap dengan diri kita sendiri. Sekalipun kita ditindas oleh banyak orang, sekalipun kita dilecehkan, kita tidak dihargai oleh orang lain, tapi karena kita tahu bahwa kita adalah orang-orang utusan Tuhan yang memiliki tanggung jawab penuh di dalam misi keselamatan ini, kita juga bisa terlibat di dalam misi keselamatan ini karena Tuhan menganggap kita apa? Sahabat, bukan hamba. Seorang sahabat adalah seorang yang menaruh waktu setiap waktu, ya. Seorang yang bisa menjadi teman dan seorang bisa menjadi sahabat, bisa berjalan bersama. Yang Yesus lakukan adalah apa pada waktu di dalam dunia ini? Yang Yesus lakukan adalah untuk lakukan misinya, menyelamatkan orang lain. Yang Yesus lakukan adalah untuk bisa menyelamatkan orang-orang dari ketidak ada harapan sebelumnya di dalam dia menjalani kehidupan. Itu juga menjadi tanggung jawab kita karena kita sudah dikatakan bahwa kita adalah sahabat Tuhan. Tuhan kasih kita tanggung jawab lebih. Artinya saat kita memiliki tanggung jawab lebih, tanggung jawab kita yang sebelumnya itu sudah kita cover. Dan akhirnya lebih lagi tanggung jawab kita, artinya kita lebih lagi memiliki kuasa bersama dengan Tuhan. Kalau kita memiliki kuasa bersama dengan Tuhan, tiada yang mustahil baginya. Kita katakan amin di dalam hati kita. Dan itu menjadi kekuatan bagi kita. Menjadi anggota yang maksimal di dalam melakukan ibadah. Bukan hanya sekedar ibadah formal. Bukan hanya sekedar ibadah rutinitas. Kita tidak terlibat di dalam sesuatu pelayanan. Bukan hanya sekedar datang ke gereja mengikuti. Lalu kita hanya sekedar datang dan pulang. Dan hanya mendengarkan saja. Karena ketika Tuhan menganggap kita sebagai anak, bahkan sebagai sahabat, Tuhan mau kita berbuah banyak. Tuhan mau kita bercabang-cabang. Tuhan mau supaya cabang itu tidak binasa, melainkan selalu hidup, selalu optimis. Komunitas itu selalu optimis, selalu memberikan visi dan misi yang jelas, selalu tahu apa posisinya dia pada saat itu. Tuhan Yesus mau kita menjadi anggota yang maksimal di dalam melakukan ibadah, bukan minimal. Maksimal artinya seluruh pikiran kita, jiwa raga kita serahkan kepada Tuhan. Sekalipun banyak kekurangan yang kita miliki, sekalipun banyak hal yang kita tidak bisa lakukan, tetapi janganlah itu menjadi keminderan kita. Janganlah itu menjadi fokus utama kita sehingga kita tidak mau melayani lagi. Karena Tuhan mau lebih lagi. Tuhan mau supaya kita terus mengupgrade diri dalam sebuah pelayanan komunitas. Tuhan tidak mau kita hanya diam-diam saja. Tuhan mau kita aktif di dalam Tuhan. Karena Tuhan memiliki anak yang selalu optimis di dalam menjalani segala sesuatunya. Banyak orang yang tidak percaya diri di dalam pelayanannya. Banyak orang yang tidak mengakui bahwa itu talentanya dia. Tetapi sekarang kita diingatkan kembali bahwa Tuhan sanggup memberikan kepada kita segala sesuatu yang tidak kita
yang kita tidak miliki. Jangankan yang tidak kita miliki, ya. Maksud saya, jangankan yang tidak kita percayai diri kita, yang kita tidak miliki aja Tuhan akan berikan. Apalagi yang cuman hanya kita tidak percaya diri, Tuhan akan memberikan kesanggupan itu. Tuhan akan memberikan kesanggupan kita di dalam pelayanan. Ya, artinya itulah yang dikatakan di dalam Yohanes 15 tadi, mengingatkan kepada kita bahwa Tuhan akan turut berperan aktif. Yang berikutnya bahwa Tuhan Yesus mau untuk kita dapat berbuah banyak, berbuah menghasilkan buah-buah kehidupan bagi orang lain, bisa menjalani misinya di dalam dunia ini, bisa menjadi terang, bisa menjadi orang-orang yang bisa membawa pengaruh. Ya, sekalipun mungkin sekarang kita tidak bagaimana, maksudnya artinya kita mungkin hanya biasa-biasa aja. Di dalam kebiasa-biasaan aja itu yang kita punya atau yang kita ketahui, percayalah bahwa Tuhan bisa memakai kita lebih. Percayalah, sekalipun kita merasa bahwa kita tidak memiliki karunia apapun, tapi Tuhan sanggup memberikan kepada kita karunia ketika kita percaya bahwa Tuhanlah yang memberikan jalan kepada kita. Ya, yang berikutnya bahwa kita harus menyadari akan kelemahan kita. Ya, kita sebagai manusia yang lemah memang. Kita sebagai manusia yang rentan terhadap dosa. Kita sebagai manusia adalah manusia yang rentan terhadap godaan-godaan. Baik godaan pribadi ataupun godaan mungkin yang ada di sekeliling kita, di sekitar kita. Tetapi kita sadari bahwa kelemahan yang kita miliki itu, sehingga saat kita menyadari kelemahan kita, ujung-ujungnya kita meminta kuasa dari doa, dari Tuhan. Kuasa melalui doa. Tuhan, berikan aku kuasa dalam nama Yesus. Berikan aku kekuatan dalam nama Yesus. Karena hanya di dalam nama Yesus itu akan memberikan kepada kita kebangunan roh kita. Yang awalnya mungkin kita tidak percaya diri dengan kelemahan yang kita miliki. Sehingga kita dapat meminta kekuatan kepada Tuhan. Bukan membesarkan apa yang menjadi ketidakbisaan kita. Ujung-ujungnya itu yang akan menghambat pelayanan kita. Bukan seperti itu. Tetapi ketika kita menyadari kelemahan kita, sehingga kita akhirnya meminta kuasa daripada Tuhan untuk Tuhan bertindak di dalam hidup kita. Yang berikutnya, komitmen dalam ibadah itu harus dikembangkan apapun yang terjadi. Komitmen itu sangat perlu. Komitmen di dalam ibadah kita, sekalipun kita memiliki ibadah ya mungkin sekarang ini masih mulai awal perintisan, tetapi kita percaya suatu saat nanti Tuhan akan memberikan jalan keluar. Sekalipun hal ini mungkin harus kita lewati, kadang online, kadang offline, kadang online. Jadi mungkin hal seperti itu. Tetapi janganlah rohmu dipadamkan, tetapi janganlah rohmu dijadikan lesu karena hal ini, karena situasi. Karena kita tidak bisa memprediksi situasi dan kondisi. Hanya Tuhan yang tahu. Tetapi kalau kita sudah menyerahkan kepada Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan akan memberikan segala sesuatu yang terbaik, sebagaimana yang Yeremia sudah sampaikan. Apapun itu, segala damai sejahtera, itu jalan-jalan damai ataupun jalan damai sejahtera itu hanyalah milik Tuhan. Ya, Tuhan tidak pernah merancangkan rancangan-rancangan kecelakaan, tetapi rancangan yang penuh dengan harapan. Kita aminkan itu di dalam hati kita, sehingga kita dapat kuat di dalam menjalani apapun. Jangankan pribadi kita dapat mampu menjalani apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita ke depannya ini. Contoh pada sekarang ini adalah membangun misi Tuhan, adalah membangun komunitas Tuhan di dalam prinsip kita untuk bisa kita kembangkan apa yang sudah ada pada saat ini, untuk kita bisa majukan pemikiran kita supaya kita semakin optimis, semakin tidak ada jalan yang memberikan kepada kita pemikiran yang negatif. Kita semakin maju, semakin memiliki misi dan visi untuk bisa mengembangkan pekerjaan pelayan Tuhan. Karena kalau kita hanya bergantung dengan situasi dan kondisi, maka ini semua tidak akan berjalan dengan baik kalau Tuhan tidak menyertai. Ya, dikatakan bahwa kalian tidak lagi kupanggil hamba. Kita lihat kembali di ayatnya. Tuhan tidak mau kita menjadi anggota yang biasa-biasa aja. Artinya di dalam kalian yang tidak lagi kupanggil hamba itu seperti itu. Melainkan upgrade level untuk bertambah dewasa. Tuhan tidak mau kita menjadi anggota yang biasa-biasa aja. Tetapi kita upgrade level iman kita. Kita upgrade kemauan kita. Kita upgrade keinginan dan kerinduan kita menjadi orang yang bertambah dewasa. Saudara-saudaraku atau Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan mau untuk kita bisa mengupgrade diri, untuk kita bisa memiliki visi yang bertumbuh dan memiliki tanggung dan jawab. Ya, kita perlu berhati-hati dengan hal-hal yang menjadi pemikiran kita yang ujung-ujungnya itu melemahkan iman kita. Apapun yang terjadi,
offline tidak jadi, offline tidak bisa, online pun jadi. Online tidak bisa, offline pun jadi. Dimanapun kita memiliki iman yang tinggi, ataupun dimanapun kita memiliki semangat kita yang tinggi, maka Tuhan akan bekerja di dalam hal itu. Apalagi kerinduan kita itu bukan yang gimana-gimana, bukan untuk mementingkan diri sendiri. Kerinduan kita adalah untuk memajukan pekerjaan Tuhan. Kerinduan kita yang perlu kita tanam di dalam hati kita adalah untuk bisa melakukan tanggung jawab kita sebagaimana apa yang Tuhan sudah sampaikan. Tanggung jawab umat Tuhan adalah lebih daripada sekedar hanya untuk datang dan pergi ke gereja. Sama seperti yang tadi saya sudah sampaikan, melainkan fight untuk memberitakan Injil. Fight untuk bisa menyampaikan kebenaran. Fight untuk bisa membawa orang-orang ke dalam keselamatan. Bukan hanya kita yang diselamatkan, tetapi kita bertanggung jawab. Kita memiliki rasa kasihan kepada orang lain yang masih belum diselamatkan. Kita memiliki rasa kerinduan agar keluarga dan sanak saudara kita, supaya kita bangun untuk bisa kita ajak ke dalam komunitas pemikiran, komunitas yang dimana Tuhan sudah izinkan untuk kita bisa ada sampai pada saat ini. Tuhan mau supaya kita bertumbuh, semakin bertumbuh untuk bisa menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Bukan hanya tugas dan tanggung jawab pendeta, bukan hanya tugas dan tanggung jawab majelis, ataupun bukan hanya tugas dan tanggung jawab anggota-anggota gereja, tetapi kita semua yang masih berada ataupun yang sudah mengetahui akan firman Tuhan, umat-umat Tuhan yang Tuhan kasihi dan Tuhan cintai. Itu yang menjadi pemikiran kita. Bukan sesuatu yang kok malahan saya dilibatkan, kok saya bekerja, kok saya masih sibuk. Bukan seperti itu. Tetapi yang Tuhan mau adalah kita mengikuti apa yang Tuhan mau. Apa yang Tuhan sudah amandatkan pada waktu-waktu sebelumnya. Ya, kalian telah kupanggil sahabat, dikatakan seperti itu kan. Ya, anggota yang setia. Ya, kita harus memiliki rasa tanggung jawab ya. Kalian kupanggil sahabat. Itu waktu tadi di ayat yang di ayat tersebut dikatakan kalian kupanggil sahabat. Tuhan memanggil kita sahabat. Jadi Tuhan mau kita menyadari bahwa Tuhan sudah mengangkat kita menjadi pelayannya yang serius. Ya, Tuhan mau kita menyadari bahwa Tuhan sudah mengangkat kita menjadi pelayannya yang berkomitmen, yang sungguh-sungguh untuk mencari kehendak Bapa. Yang kedua, kalian kupanggil sahabat artinya adalah bahwa anggota yang setia merupakan satu hal yang utama. Anggota kita semua menjadi satu hal yang utama. Namun lebih daripada itu adalah anggota yang mau diajak kerjasama dalam menjalankan amanat agung. Apa yang kita tahu tentang amanat agung? Kita semua saya rasa tahu bahwa pergilah, jadikanlah segala muridku dan bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Anak, Bapa dan Roh Kudus. Ya, itu semua menjadi tugas dan tanggung jawab kita. Anggota yang setia merupakan satu hal yang utama. Kita bukan hanya kita yang setia, tetapi kita mengajak, kita juga bisa membawa orang-orang ke dalam kebenaran. Karena Tuhan memanggil kita sahabat, karena Tuhan memanggil kita partner. Tuhan memanggil kita lebih daripada partner atau teman, tetapi sahabat yang menaruh kasih setianya setiap waktu. Dikatakan juga, akulah yang memiliki kalian, akulah yang memilih kalian dan menyuruh kalian pergi. Ya, yang pertama, kemauan untuk berbuah bukanlah sekedar hanya menjadi pendengar, tetapi menjadi pelaku. Ya, akulah yang memilih kalian dan menyuruh kalian pergi. Itu artinya kemauan untuk berbuah. Ada rasa kerinduan untuk berbuah, tidak hanya menjadi yang biasa-biasa aja, tetapi berbuah, dan berbuah. Kita tahu buah kasih itu apa? Sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kelemah lembutan, kebaikan, kesetiaan, ya, penguasaan diri dan lain sebagainya. Tetapi amanat agung itu juga menjadi apa? Menjadi satu tindakan kita untuk kita bisa dapat berbuah lebih lagi. Ya, pendeta hanyalah menyampaikan apa yang Tuhan rindu untuk disampaikan kepada kita dan memberi dorongan untuk bersama, supaya kita bersama membangun iman kita, bersama untuk bisa menjalankan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita, bersama untuk bisa melakukan apa yang menjadi misi Tuhan. Itu adalah tugas kita semua umat-umat Tuhan yang mau dipakai oleh Yesus. Adalah tugas semua umat-umat Tuhan yang menyadari bahwa dirinya adalah umat pilihan Tuhan. Semua orang rindu untuk dipakai Tuhan, lebih lagi termasuk anggota Padang Sambian. Saya tahu kita semua sadar dan kita semua tahu bahwa kita semua rindu untuk bisa dipakai Tuhan sebagai anggotanya secara lebih lagi. Ya, yang kerinduan saya adalah agar kita bisa mengenal Yesus lebih lagi. Ya,
agar orang-orang yang saya temui, orang-orang yang saya jumpai bisa mengenal Yesus lebih lagi, kepada orang-orang yang rindu dan ingin untuk bisa diajar. Yang saya rindukan adalah mereka lebih mengenal bagaimana Tuhan melakukan pekerjaannya, bagaimana Tuhan memberikan segala sesuatu yang terbaik dalam hidupnya, sekalipun yang tidak baik itu yang dia rasakan. Tapi saya rindu untuk agar siapa yang saya temui ketika dia merindukan firman Tuhan, saya ingin kenalkan mereka kepada Yesus Kristus. Dan itulah harus menjadi sebuah komitmen kita semua anggota-anggota Padang Sambian, komitmen untuk lebih lagi, untuk bisa bertumbuh dan bertumbuh. Bila mana ada sesuatu ganjalan atau hal-hal yang mungkin tidak diinginkan di dalam komunitas itu, kita tahu bahwa itu adalah kerja iblis. Kita tahu bahwa iblis tidak akan tinggal diam di dalam kehidupan manusia. Apalagi artinya kita ini dalam membangun iman kita. Iblis itu tidak mau agar kita bisa lebih dekat lagi pada Tuhan. Iblis mau memecah-mecahkan kita. Iblis mau supaya kita runtuh di dalam persatuan kita. Iblis mau supaya kita tidak jadi untuk melakukan segala sesuatu. Banyak halangan, banyak tantangan, banyak rintangan. Tetapi kita tahu ketika kita menyadari bahwa Tuhanlah memiliki segala kuasa dan kita mau bertanggung jawab atas segala sesuatu yang Tuhan sudah percayakan dalam hidup kita, maka Tuhan akan memberikan yang terbaik di dalam hidup saya dan saudara. Kiranya ini bisa menjadi perenungan bagi kita. Kiranya Tuhan memberkati kita tetap semangat selalu di dalam Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita tetap teguh dan tetap setia. Tuhan memberkati kita semua.